أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih meneguhkan kita dalam nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan kita kesempatan di sore hari ini waktu Indonesia dan di pagi hari menjelang siang waktu Norwegia untuk bisa sama-sama berkumpul di majelis ini, sama-sama kita belajar, kita mentadabburi kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai panduan bagi kita. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan yang banyak, memberikan keberkahan bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita di dalam kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Baik, insya Allah materi kajian kita pada pertemuan kali ini adalah tentang hikmah dari kisah Ashabul Kahfi. Pertama yang perlu kita pahami, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang itu menjadi sebuah kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, baru setelahnya khalaqal insan, menciptakan manusia. Nah, seakan memang kita belum menjadi manusia seutuhnya kalau kita belum mempelajari Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengajaran Al-Qur'an sebelum penciptaan manusia, maka seakan-akan wahai kalian manusia, tidaklah kalian diciptakan kecuali mempelajari Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk bagi kita. Dan menarik ketika pembahasan kita adalah tentang kisah Ashabul Kahfi, di mana dari nama Ashabul Kahfi punya korelasi yang kuat dengan surat Al-Kahfi. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama surat dengan nama Al-Kahfi, maka di balik setiap penamaan surat ada pelajaran besar yang kalau kemudian kita pahami, maka akan banyak kebaikan, banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Membahas tentang kisah Ashabul Kahfi, maka tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan tentang surat Al-Kahfi secara umum, karena dia adalah rangkaian dan salah satu pembahasan terbesar yang ada dalam surat Al-Kahfi. Berkaitan dengan surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan firman-Nya, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak menjadikannya bengkok. Ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an kebengkokan sedikit pun. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Kahfi ini dengan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan kalau kita mengikuti perkembangan tadabbur dan tafsir Al-Qur'an, maka kita akan mendapati fenomena yang ditemukan oleh para ulama, bahwasanya surat-surat yang diawali dengan awalan yang sama, punya korelasi antara satu surat dengan surat yang lain,
Sehingga dikatakan surat-surat yang punya awalan yang sama adalah surat-surat yang menjadi satu keluarga. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Kahfi dengan alhamdulillah, alhamdulillah, berarti kita akan menemukan saudara-saudara yang lain dari surat Al-Kahfi, dan itu adalah surat-surat yang juga dimulai dengan alhamdulillah. Surat Al-Fatihah dalam satu riwayat dikatakan dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian surat yang lain yang dimulai dengan alhamdulillah adalah surat Al-An'am. Kemudian selain surat Al-Kahfi nanti ada surat Fatir, dan ya kemudian ada satu surat yang lain yaitu surat Saba. Ya, 5 surat itu Allah Subhanahu wa taala mulai dengan alhamdulillah. Dan Al-Fatihah yang merupakan ummul kitab itu nanti menjadi intinya, menjadi rangkumannya, dan baru surat-surat yang lain adalah penjelasan dari apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, tapi ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala di awal ingin menjelaskan kepada kita ketika surat Al-Fatihah adalah surat yang mengawali mushaf Al-Quran, dan ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin menurut satu riwayat, ya, maka seakan Allah Subhanahu wa taala ingin memulai dan menjelaskan hubungan antara Allah dengan hamba-hambanya dengan ikatan alhamdulillah. Seakan-akan kalau hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah ucapan alhamdulillah yang selalu keluar dari lisannya. Dan ini pula yang nanti diucapkan oleh ahli surga ketika mereka sudah sampai pada tujuannya, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir doa mereka adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan berkaitan dengan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Apa makna dari Rabb semesta alam, ataupun apa makna dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb? Ya, maka kita ambil penjelasannya dari perkataan Nabi Musa ketika ditanya oleh manusia yang paling sesat yaitu Fir'aun. Ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, qala famar rabbukum ya Musa? Siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Maka jawaban Nabi Musa, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami adalah yang memberikan segala sesuatu kepada ciptaannya, tsumma hada, kemudian memberikan petunjuk. Maka ulama menyimpulkan dari perkataan Nabi Musa ini ada 3 kenikmatan. Pertama, nikmatul ijad, nikmat penciptaan, kemudian nikmatul imdad, nikmat curahan pemberian, baru nikmatul hidayah wal irsyad, nikmat petunjuk dan bimbingan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita semua, dialah yang menciptakan kita semua. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, maka Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan kita merasakan kekurangan dalam kehidupan kita, maka Allah berikan curahan banyak pemberian sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kemudian Allah tidak biarkan kita terombang-ambing dalam kebingungan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk dan hidayah. Dan salah satu bentuk petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Nah, makanya surat Al-Kahfi yang masih punya korelasi dengan surat Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Alladzi anzala ala abdihil kitab. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Dan kalau kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an kita dia berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lain. Ya, di mana kita tahu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, semua kitab samawi yang Allah turunkan. Tapi semuanya tidak ada jaminan dari Allah untuk Allah Subhanahu wa taala menjaga kitab-kitab itu. Ya, sehingga yang terjadi sekarang kitab-kitab itu sudah mengalami perubahan tapi berbeda dengan Al-Qur'an kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikr, Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Nah, maka Al-Qur'an kita adalah manhaj, panduan, dan Al-Qur'an kita adalah mukjizat. Kalau para nabi punya manhaj, punya mukjizat, tapi manhajnya beda dengan mukjizatnya. Tapi Al-Qur'an
adalah manhaj yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran pula adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hadapan kita ada manhaj dan ada mukjizat. Maka kalau kita mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka Al-Quran adalah mukjizat. Ya, luar biasa petunjuk yang akan kita dapatkan. Ya, dan pada kali ini kita mencoba untuk mengambil petunjuk dari satu surat yang ada di Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi, yang awalannya sudah Allah buka dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita menggali apa yang ada di surat Al-Kahfi, yang ada adalah kesyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, dengan petunjuk yang Allah berikan berupa Al-Quran, dan salah satu petunjuk yang juga bisa kita ambil adalah apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi nanti ada 4 kisah besar. Ya, ada 4 kisah besar yang nanti coba kita urai sedikit dari masing-masing 4 kisah itu, dan yang terbanyak adalah pembahasan kita yaitu tentang Ashabul Kahfi. Ulama menyebutkan tentang sebab turunnya surat Al-Kahfi adalah ketika orang-orang Quraisy yang diwakili oleh An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Keduanya diutus oleh Quraisy untuk menghadap dan menemui para pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Karena orang-orang Quraisy mereka bukan ahli kitab. Mereka tidak mengetahui informasi tentang kitab-kitab sebelumnya, ya, tentang agama-agama Samawi sebelumnya, maka mereka mendatangi para pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian mereka bertanya kepada para pendeta tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia seorang nabi atau bukan. Dan akhirnya para pendeta itu memberikan solusi, tanyakan ya kepada dia tentang 3 pertanyaan. Yang pertama tentang para pemuda yang ditidurkan selama ratusan tahun. Kemudian tentang seorang yang punya kekuasaan yang membentang dari timur ya dan barat. Ya, dan dia datangi setiap tempat kekuasaannya itu, dan kemudian tanyakan tentang ruh. Nah, dua kisah ini dimunculkan di surat Al-Kahfi, dan satu Allah Subhanahu Wa Taala munculkan di surat sebelumnya yaitu surat Al-Isra. Ya, jadi pembahasan tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang ditidurkan selama beberapa ratus tahun, dan juga Dzulqarnain disebutkan di Al-Kahfi, dan Ruh nanti disebutkan di surat Al-Isra. Nah, baru kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya akan sampaikan ceritanya besok, dan beliau lupa mengucapkan insya Allah. Ya, makanya nanti di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada nabinya, ya, agar apapun yang diucapkan jangan lupa mengucapkan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dan janganlah mengatakan sesungguhnya aku akan mengerjakan sesuatu itu besok, ya, kecuali mengucapkan insya Allah. Maka wahyu beberapa lamanya tidak turun, ya, sampai akhirnya Nabi merasa sedih dengan yang demikian, baru Allah Subhanahu Wa Taala ya turunkan untuk menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Kahfi yang menjelaskan tadi, yang pertama kisah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-9, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwasanya Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim adalah ayat-ayat kami yang menakjubkan? Ya, jadi dibuka dengan pembahasan yang menakjubkan, ya, karena setiap kisah yang ada di surat Al-Kahfi semuanya menakjubkan. Ya, semuanya adalah kisah-kisah unik. Ya, semuanya adalah kisah-kisah yang mengandung sesuatu yang luar biasa. Ya, kisah Ashabul Kahfi yang mengandung unsur keajaiban yang luar biasa. Nanti ada kisah Sahibul Jannah yang juga ada sesuatu yang luar biasa. Kisah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian kisah Dzulqarnain juga ada sesuatu yang luar biasa. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Ibnu Zubair Al-Ghurnati. Beliau menulis tentang munasabah antar surat Al-Quran.
Dan beliau ketika menjelaskan tentang surat Al-Kahfi, di mana pilihan ayatnya adalah am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira Muhammad kalau ashabul kahfi dan ar-raqim adalah ayat-ayat kami yang menakjubkan? Kata Ibnu Zubair Al-Gharnati, bukan. Ya, jadi kisah-kisah di surat Al-Kahfi semuanya menakjubkan, tapi bukan itu yang paling menakjubkan. Yang menakjubkan adalah kisah yang ada di surat setelahnya, yaitu surat Maryam. Ya, kisah seorang laki-laki yang sudah tua, istrinya mandul, ternyata Allah berikan keturunan. Kisah seorang gadis tanpa ada suami, ternyata melahirkan seorang anak. Kisah seorang bayi yang baru dilahirkan tapi sudah sanggup berbicara layaknya orang dewasa. Itu kisah-kisah yang menakjubkan. Nah, itu adalah penjelasan Ibnu Zubair Al-Gharnati ya dalam kitab beliau. Tapi ketika semakin berkembang ya ilmu tafsir dan tadabbur Al-Qur'an, ternyata didapati surat Al-Kahfi punya akhiran yang hampir mirip dengan surat Al-Jin. Kalau tadi surat Al-Kahfi diawali dengan alhamdulillah, maka dia saudara dan keluarga surat-surat yang diawali dengan alhamdulillah. Kemudian penghujung ayat yang ada di surat Al-Kahfi itu mirip dengan penghujung ayat yang ada di surat Al-Jin. Maka di situ pun terindikasi surat Al-Kahfi adalah saudaranya surat Al-Jin. Makanya ketika dikatakan bukan ashabul kahfi dan ar-raqim yang merupakan ayat-ayat kami yang menakjubkan. Apa yang menakjubkan? Ya, yang menakjubkan Allah sampaikan di awal surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan uhiya ilayya, ya telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarun minal jin. Sesungguhnya bangsa jin itu telah mendengarkan Al-Quran, maka apa? Ya, maka apa perkataan mereka? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka mengatakan sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jadi di balik setiap kisah-kisah yang menakjubkan, yang paling ajaib, yang paling menakjubkan itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, makanya kalau kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita berinteraksi dengan mukjizat yang sangat menakjubkan. Ya, dengan manhaj yang sangat menakjubkan. Ya, kisah-kisah yang ada di Al-Kahfi hanya bagian dari sedikit yang menakjubkan dari Al-Quran. Ya, tapi semoga yang sedikit itu semakin menjadikan kita ya merasa bangga, merasa bersyukur atas nikmat panduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran. Nah, makanya bukti kalau surat Al-Kahfi adalah saudaranya surat Al-Jin, pembahasan tentang iblis banyak di beberapa surat yang ada di Al-Quran. Tapi satu informasi tentang iblis yang hanya ada di surat Al-Kahfi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Sesungguhnya iblis itu minal jin. Dia dari golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, tapi dia fasik. Dia keluar dari perintah Rabb-nya. Nah, kenapa informasi iblis yang merupakan golongan jin diinformasikan di surat Al-Kahfi? Karena surat Al-Kahfi adalah saudara dari surat Al-Jin. Nah, namun itu nanti ada pembahasan tersendiri tentang keluarga surat yang ada dalam Al-Quran. Ya, kisah pertama Allah Subhanahu wa taala munculkan kisah Ashabul Kahfi, di mana fokus pembahasannya adalah tentang fitnah, dan fitnah yang berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi adalah fitnah yang berkaitan dengan agama. Fitnah yang berkaitan dengan akidah. Ya, maka seakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita belajar dari Ashabul Kahfi bagaimana kita menghadapi fitnah agama. Ya, menghadapi fitnah yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Ya, karena mereka ini adalah para pemuda yang rela meninggalkan negerinya untuk sembunyi di gua hanya untuk mempertahankan keimanan dan akidahnya. Ya, jadi kisah Ashabul Kahfi punya korelasi yang sangat kuat ya dengan fitnah dalam masalah akidah atau dalam masalah agama. Kisah kedua ada di surat Al-Kahfi ayat yang ke-32, yaitu tentang kisah sahibul jannatain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabi wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a." Dan berikanlah wahai Muhammad perumpamaan kepada mereka
tentang dua orang laki-laki yang kami jadikan bagi salah seorang di antara keduanya jannatain, ya dua kebun. Dua kebun. Dan kata jannah yang kita artikan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebun, tapi kalau kita mengkaji lebih dalam tentang bahasa Arab, ya khususnya bahasa Al-Qur'an, nanti kebun dalam bahasa Arab bukan hanya jannah. Ya ada bustan, kemudian ada hadiqah, kemudian ada raudhah, kemudian ada jannah. Dan jannah ini adalah kebun yang paling indah di antara kebun-kebun yang ada. Ya karena jannah itu diambil dari kata jim, nun dan nun yang maknanya adalah tersembunyi. Ya maka setiap yang punya akar kata jim, nun dan nun ya dia mengandung makna tersembunyi. Maka kenapa jin disebut dengan jin? Karena dia tersembunyi dari pandangan kita. Kenapa janin disebut janin? Dia tersembunyi di rahim ibunya. Dia tertutup di rahim ibunya. Ya kenapa junun gila ya disebut dengan junun? Ya karena dia menutup akal seseorang sehingga tidak bisa berpikir. Ya kemudian ada janan, ya perasaan. Ya karena perasaan seseorang tertutup dari kita. Kemudian ada junnah, tameng, perisai karena dia menutup tubuh seseorang dari serangan musuh. Dan termasuk dengan jannah. Ya karena saking rindangnya pepohonan yang ada di dalamnya sampai seseorang itu tertutup dari sengatan matahari, tertutup dari sengatan sinar dan cahaya matahari, juga tertutup dari pandangan orang-orang yang ada di luar. Dan biasanya jannah itu terletak di puncak gunung. Ya dan satu jannah saja sudah luar biasa. Dan orang ini punya dua jannah. Ya di mana jannahnya itu isinya adalah pohon-pohon anggur yang di sekelilingnya itu ya ditanami pohon-pohon kurma. Dan waja'alna bainahuma zar'a, dan di antara dua kebun itu ada ladang ya untuk tanaman-tanaman yang lain. Ya sebuah kebun yang luar biasa, menakjubkan. Ya bahkan kalau kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya, ya kita pun akan tahu betapa luar biasanya kebun ini. Ya tapi kebun yang luar biasa, ya ajaib ya bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam sekejap kemudian Allah binasakan ya kebun itu karena kekufuran pemiliknya. Ya maka kisah Sahibul Jannatain menggambarkan tentang fitnah yang berkaitan dengan harta. Ya fitnah yang berkaitan dengan harta. Maka kalau kita ingin berhasil melewati fitnah harta, belajarlah kepada Sahibul Jannatain. Ya kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perjalanan Nabi Musa ketika nanti diterangkan dalam sebuah hadis ketika ditanya siapa yang paling berilmu dari Bani Israel, maka Nabi Musa mengatakan saya. Dan memang Nabi Musa adalah pemimpinnya Bani Israel. Nabi dan Rasulnya Bani Israel. Wajar kalau Nabi Musa ya menyatakan dirinya adalah yang paling berilmu. Dan beliau bukan seorang Nabi dan Rasul, tapi bahkan ulul azmi. Bahkan Allah berikan keistimewaan dengan langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya menjadi kalimullah. Tapi ternyata Allah tidak ingin. Ya, setinggi apapun ilmu seseorang mengklaim dirinya adalah orang yang paling berilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu itu masih ada alim. Ya, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Nah, sehingga Nabi Musa diperintahkan untuk belajar kepada salah seorang yang Allah berikan ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Dan itu pun nanti kalau ditadabburi mengandung banyak pelajaran. Ya, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, aku tidak akan berhenti berjalan ya sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Ya karena seseorang yang dicari oleh Nabi Musa ia berada di pertemuan dua laut, aw amdiya huquba, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Nah ini semangat yang luar biasa berkaitan dengan menuntut ilmu. Ya Nabi Musa yang sudah punya ilmu yang luar biasa, tapi tidak ada batas bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Dan ya lagi-lagi berkaitan dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, pembahasannya berkaitan dengan fitnah ilmu. Ya betapa banyak sekarang orang yang kemudian terfitnah, ya disebabkan karena ilmu yang dia miliki. Maka kalau kita ingin selamat dari fitnah ilmu, ya kita belajar dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kemudian kisah yang keempat dan kisah yang terakhir adalah
kisah Dzulqarnain, pemilik dua tanduk. Ya, sebagian mengatakan kenapa dinamakan Dzulqarnain, pemilik dua tanduk, karena kekuasaannya ya dari tanduk timur sampai tanduk barat. Ya, saking luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Dzulqarnain. Dan Allah Subhanahu wa taala mulai kisah Dzulqarnain di surat Al-Kahfi di ayat yang ke-83, wa yas'alunaka 'anil Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang Dzulqarnain, katakanlah, akan kubacakan kepada kalian tentang kisahnya. Ya, tentang kisahnya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala munculkan kisah Dzulqarnain di dalam surat Al-Kahfi? Karena kisah Dzulqarnain berkaitan erat dengan fitnah kekuasaan. Ya, di mana orang yang dahulu sebelum punya kekuasaan bisa jadi baik. Tapi giliran sudah masuk ke lingkaran kekuasaan bisa jadi berubah menjadi orang yang jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, ya sifatnya berubah 180 derajat. Makanya lagi-lagi kalau kita ingin terhindar dari fitnah kekuasaan dan berhasil menjalani ujian, bagi mereka yang diberikan kekuasaan, maka silakan belajar ya kepada Dzulqarnain. Seorang yang Allah berikan kekuasaan tapi ternyata ya tetap teguh dalam keimanan, ya teguh dalam kebenaran. Nah, maka 4 kisah yang ada di surat Al-Kahfi ini semuanya menakjubkan, ya, dan semuanya mengandung tema ujian. Kisah Ashabul Kahfi berkaitan dengan ujian dalam masalah agama atau keyakinan. Kemudian kisah Sahibul Jannatain berkaitan dengan ujian yang berkaitan dengan harta. Kemudian kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, berkaitan dengan fitnah ilmu. Kemudian kisah Dzulqarnain berkaitan dengan fitnah kekuasaan. Dan surat Al-Kahfi ini pula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di saat kondisi muslimin sangat tertekan. Ya, di fase dakwah ketika mereka masih berada di Mekah. Dan dari surat Al-Kahfi ini akhirnya diambil sebuah pelajaran yang menjadi sebuah inspirasi bagi para sahabat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, disebabkan adanya ya kisah Ashabul Kahfi yang mereka rela untuk bersembunyi di dalam gua, meninggalkan negeri mereka hanya untuk menyelamatkan akidah dan agama mereka. Ya, maka akhirnya diputuskan para sahabat sebagian hijrah ke Habasyah, ya, ke Ethiopia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah dan agama mereka. Karena di Habasyah itu, kata Nabi, ada seorang raja yang tidak ada seorang pun yang dizalimi di sisinya. Nah, maka sahabat yang awalnya berat untuk meninggalkan Mekah, ya, negeri tercinta, negeri yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, negeri yang didoakan oleh Khalilur Rahman, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, sangat berat bagi mereka. Tapi dengan adanya kisah Ashabul Kahfi menjadi inspirasi dan petunjuk dari Allah bagi kaum muslimin untuk menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka dengan cara sebagiannya hijrah ke Habasyah. Nah, adapun kisah Sahibul Jannatain menginspirasi para sahabat, ya, bahwasanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kekayaan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kebanyakan dari golongan orang-orang miskin. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah kebanyakan dari golongan yang kaya raya. Tapi dengan adanya kisah Sahibul Jannatain, pemilik dua kebun yang sangat luar biasa kebunnya, yang sangat banyak hartanya, mudah bagi Allah untuk membinasakan. Ya, maka muslimin ya merasa teguh walaupun musuh punya banyak harta, tapi mudah bagi Allah untuk membinasakan harta mereka. Kemudian dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, bahwasanya muslimin itu tidak boleh melihat sesuatu itu hanya dari zahirnya. Ya, zahirnya mereka lemah, tapi hakikatnya mereka kuat. Kenapa? Karena mereka punya ilmu, sedangkan orang-orang Quraisy tidak punya ilmu. Maka kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy hakikatnya hanya untuk menutupi kelemahan mereka dalam bidang ilmu, sehingga mereka tidak sanggup untuk berdialog, tidak sanggup untuk berdebat, maka mereka main dengan kekerasan. Ya, maka terlihat zahirnya mereka kuat, tapi sebetulnya yang kuat adalah muslimin, karena muslimin punya Al-Quran. Muslimin punya panduan, muslimin punya kitab suci. Dan itu yang merupakan inspirasi dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Terkadang kita tidak boleh melihat sesuatu hanya dari zahirnya. Karena di balik itu ada
Ada hikmah yang kadang tersembunyi yang butuh kita renungkan dengan sangat dalam. Kemudian kisah Dzulqarnain menginspirasi para sahabat. Ya, kalau Dzulqarnain adalah seorang yang sangat soleh, yang sangat beriman, nah maka kalau kalian, wahai orang-orang Islam, tetap teguh dengan akidah kalian, dengan keimanan kalian, dengan kesalehan kalian, maka seperti Allah berikan kekuasaan kepada Dzulqarnain, Allah pun akan beri kekuasaan kepada kalian. Ya, maka 4 kisah itu pun menginspirasi para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka harusnya memang kita ya juga bisa mengambil pelajaran dan inspirasi berkaitan dengan kisah-kisah yang ada di surat Al-Kahfi, ya minimal tadi. Ya ada tema-tema fitnah, tema-tema ujian, gimana kita sanggup untuk menghadapi ujian-ujian itu, ya kalau kita berlindung ke gua Al-Kahfi. Ya makanya kenapa dinamakan Al-Kahfi, yang artinya adalah gua tempat berlindung. Bukan karena sekedar ada kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang tidur di gua. Karena kalau namanya surat, dan di dalamnya banyak pembahasan, maka nama surat ini harus merangkai setiap pembahasan yang ada di surat Al-Kahfi. Dan ternyata memang Al-Kahfi artinya adalah gua. Dan gua adalah tempat untuk berlindung dari apa? Dari fitnah, dari ujian, dari kemungkinan-kemungkinan sesuatu yang madarat yang akan menimpa kita. Maka kita berlindung dari ya fitnah dalam masalah agama dan keyakinan ke dalam gua surat Al-Kahfi. Kita berlindung ya dari fitnah harta ya ke dalam ya gua surat Al-Kahfi. Kemudian kita berlindung dari fitnah ilmu juga sama ya ke gua Al-Kahfi, dan kita berlindung dari fitnah kekuasaan juga ya ke gua Al-Kahfi. Ya maka 4 kisah yang ada di surat Al-Kahfi adalah fitnah yang besar ya di sekitar kehidupan kita. Makanya kenapa? Ya kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mensunahkan, memerintahkan bagi kita untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya jadi Al-Kahfi ini minimal kita baca sepekan sekali. Ya khususnya di hari Jumat walaupun bisa lebih. Tapi minimal ya tadi kita baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, apa keutamaan surat Al-Kahfi yang dibaca di hari Jumat? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya di dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Sesungguhnya siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diterangi baginya dengan cahaya ma bainal jum'atain, apa yang ada di antara 2 Jumat. Ya, kita baca surat Al-Kahfi dari Jumat. Ya, kemudian nanti kita baca surat Al-Kahfi dari Jumat. Terus kita baca lagi di hari Jumat. Maka setiap apa yang ada di antara 2 Jumat ini Allah berikan. Ya, cahaya Allah berikan. Sinar, sehingga dengan adanya cahaya kita sanggup melihat dengan sangat jelas. Ya, kita sanggup melihat dengan sangat jelas. Makanya seakan ketika kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung ke dalam gua Al-Kahfi untuk menghadapi fitnah-fitnah yang besar ya di dalam kehidupan kita, maka kita sudah terlatih ketika menghadapi fitnah-fitnah yang lain ya untuk bisa selamat, dan seakan kita punya cahaya yang ketika kita melihat itu ya dengan sangat jelas kita bisa melihat fitnah-fitnah itu kemudian bisa menghindarinya. Tapi belajarnya dari mana? Ya dari 4 kisah besar yang ada di surat Al-Kahfi yang minimal ya tiap hari Jumat kita baca agar ya semakin sensitif alarm yang ada dalam diri kita sehingga mudah bagi kita ya untuk menghindari fitnah-fitnah itu. Ya, sehingga mudah bagi kita untuk menghindari fitnah-fitnah itu. Makanya manusia Allah berikan akal. Ya, manusia itu Allah berikan akal. Tidak banyak makhluk yang Allah berikan akal. Ya, tidak banyak makhluk yang Allah berikan akal. Paling tidak hanya 3 makhluk. Manusia, jin, dan malaikat. Ya, 3 makhluk ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal. Dan manusia dengan akal yang luar biasa. Ya, tetap tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan sangat maksimal ya manakala tidak dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama membuat perumpamaan kalau akal itu ibarat mata. Dan mata belum akan bisa melihat dengan sangat jelas ya manakala tidak ada cahaya. Nah, makanya Allah anugerahkan kepada kita akal
Allah berikan cahaya wahyu ya untuk kita. Nah, minimal tadi satu surat kita baca, yang dalam hal ini adalah surat Al-Kahfi, maka seakan kita sanggup melihat gambaran jalan hidup kita itu dengan sangat terang. Ya, kita sanggup terhindar dari satu fitnah ke fitnah yang lain, manakala kita pahami setiap fitnah yang ada di dalam kisah-kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Ya, jadi ini panduan yang luar biasa. Kemudian surat Al-Kahfi dengan fitnah terbesar. Ya, jadi kalau tiap hari Jumat kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surat Al-Kahfi, untuk mendadaburi, mendalami sehingga kita sanggup untuk terhindar dari fitnah-fitnah yang lain, maka insya Allah nanti di akhir zaman, ya ketika muncul fitnah terbesar yaitu Dajjal, kita pun akan terhindar ya ketika kita sering berlindung ke dalam gua Al-Kahfi dengan mempelajari kisah-kisah yang ada di dalamnya agar kita terhindar dari fitnah-fitnah itu. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi, usima minad dajjal." Siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Ya, dan di redaksi yang lain dikatakan, "Man hafidha 10 ayatin min akhir suratil kahfi, usima minad dajjal." Siapa yang hafal 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi maka akan dijaga dari fitnah Dajjal. Dan ada redaksi yang lain yang menyebutkan siapa yang hafal 10 ayat dari Al-Kahfi ya secara mutlak, usima minad dajjal. Ya, dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Ya, kalau sampai hafal berarti memang sering membaca, sering mengulang, sering mentadabburi. Makanya kalau kita sudah bisa belajar dari 4 fitnah terbesar dalam kehidupan kita, ya maka insya Allah nanti ketika hadir fitnah yang paling besar, ya kita pun akan terhindar dan akan Allah jaga dari fitnah yang terbesar ini, yaitu fitnah Dajjal. Nah, makanya ya kenapa kemudian kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat, ya karena ternyata banyak pelajaran, banyak petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Maka dengan petunjuk yang Allah berikan, seolah akal kita ibarat mata yang mendapatkan cahaya yang sangat terang benderang, ya sehingga kita sanggup menjalani kehidupan kita dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Di antara keduanya, ya Allah berikan cahaya sehingga kita sanggup ya melewati ujian-ujian dan hadangan-hadangan fitnah yang ada di sekitar kita. Nah, itu secara umum ya gambaran surat Al-Kahfi. Dan kenapa dinamakan Al-Kahfi, yang artinya adalah gua, karena gua adalah tempat berlindung, yang isinya surat Al-Kahfi adalah berlindung dari fitnah-fitnah yang besar yang ada di sekitar kita. Mulai dari kisah Ashabul Kahfi dengan fitnah dalam urusan agama, ada kisah Sahibul Jannatain fitnah ya dalam urusan harta, ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir fitnah dalam masalah ilmu, kemudian ada fitnah yang berkaitan dengan kekuasaan, yang itu kita ambil ya dari kisah Dzulqarnain. Ya, sehingga kalau kemudian sanggup terlatih dengan fitnah-fitnah yang besar itu, di akhir zaman ketika muncul fitnah terbesar yaitu fitnah Dajjal, ya kita pun akan selamat, terlebih bagi mereka yang hafal 10 ayat, baik di awal surat Al-Kahfi atau di akhir surat Al-Kahfi, atau ya surat Al-Kahfi secara umum. Baik, nah itu gambaran berkaitan dengan surat Al-Kahfi. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kisah Ashabul Kahfi. Di ayat yang 9 tadi, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira, wahai Muhammad, bahwasanya ashabul kahfi dan ar-raqim adalah ayat-ayat kami yang menakjubkan? Tadi kita jelaskan tidak. Yang menakjubkan itu adalah Al-Qur'an, dan yang ada di Al-Kahfi itu hanya sebagian saja. Tapi yang paling menakjubkan adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya, maka jadikan Al-Qur'an sebagai panduan, karena Al-Qur'an adalah manhaj, karena Al-Quran adalah mukjizat, ya karena Al-Quran adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Nah, kemudian Allah melanjutkan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-10, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami ya dalam setiap urusan kami. Ya, jadi minta diberikan rahmat dari sisi Allah, kemudian minta diberikan petunjuk
diberikan bimbingan dalam setiap urusan mereka. Nah, makanya ya bentuk rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an merupakan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi minta diberikan rahmat, Ashabul Kahfi minta diberikan bimbingan. Allah berikan itu kepada kita. Ya betapa kenikmatan yang luar biasa dari Al-Qur'an yang Allah berikan untuk kita. Kemudian dikatakan id awal fityah. Ternyata Ashabul Kahfi itu bukan orang tua. Ya, tapi mereka adalah para pemuda. Nah, ini yang kemudian perlu kita luruskan. Ya, ternyata ketika Al-Qur'an menyebut kata pemuda, maka mayoritas konotasinya adalah tentang sesuatu yang positif. Ya, makanya kalau kita kumpulkan kata pemuda di dalam Al-Qur'an, ya kisah yang sedang kita bahas, Ashabul Kahfi. Ya, para pemuda. Ya, ternyata di saat masyarakat rusak, ya masyarakat larut dalam kekufuran, masyarakat larut ya dalam kemusyrikan. Ternyata yang sanggup bertahan ya dari yang demikian itu adalah para pemuda. Ya, jadi ketika masyarakat rusak, harusnya pemuda itu masih lurus. Pemuda itu masih berada di dalam kebenaran yang mereka yakini. Ya, makanya salah kalau kemudian dikatakan para pemuda itu adalah orang-orang yang tidak punya pandangan, orang-orang yang dalam masa kebingungan, orang-orang yang penuh dengan kenakalan dan kekerasan. Al-Quran tidak demikian. Maka mana yang benar? Doktrin dari orang-orang di luar Islam berkaitan dengan pemuda, atau informasi Al-Quran kalau pemuda itu adalah ya fase di mana manusia itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Ashabul Kahfi buktinya pertama. Kemudian kisah yang lain adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masyarakatnya rusak, yang meluruskan mereka adalah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala, dan di saat itu beliau masih sangat muda. Apa komentar kaumnya? Qalu sami'na fata. Ya, mereka mengatakan kami mendengar ada pemuda yadhkuruhum yang sering mengolok-olok berhala-berhala itu. Yuqalu lahu Ibrahim. Dikatakan namanya Ibrahim. Seorang pemuda di saat masyarakatnya rusak masih lurus. Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ketika digoda oleh istrinya Al-Aziz sampai dikomentari oleh para wanita Mesir. Ya bahwasanya Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafa hubba. Istri Al-Aziz menggoda pemudanya, maksudnya Nabi Yusuf. Ya, terhadap dirinya sungguh dia telah mabuk kepayang. Ya, karena cinta pada pemudanya itu. Nah, kenapa Allah gambarkan Nabi Yusuf dengan usia muda? Ya, karena ternyata pemuda itu adalah sosok ketika diuji oleh fitnah wanita, ya mereka sanggup untuk melewatinya. Makanya ini normalnya pemuda. Ya, ketika masyarakatnya rusak, kayak Ashabul Kahfi masih lurus. Ketika masyarakat rusak, yang memperbaiki mereka adalah pemuda kayak Nabi Ibrahim. Ketika digoda oleh wanita atau fitnah-fitnah yang lain, yang masih bertahan dalam kebenaran itu pemuda kayak Nabi Yusuf. Ya, kemudian kalau Nabi Musa tadi ketika menuntut ilmu ditemani oleh fatahu, oleh pemudanya. Berarti yang semangat menuntut ilmu, yang semangat belajar itu pemuda. Kok ada pemuda nggak semangat menuntut ilmu? Berarti dia keluar dari kenormalan pemudanya. Nah, karena Al-Quran menggambarkan kondisi yang normal, kok ada orang tidak seperti itu, nggak normal dia. Ya, kemudian nanti ada kisah Nabi Yusuf yang ketika mengawal Mesir, ternyata mengambil pegawai, mengambil staf itu bukan orang-orang tua. Ya, karena Nabi Yusuf mengatakan kepada para pekerjanya, wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atan fi rihalihim la'allahum yarji'unaha. Maka Yusuf berkata kepada para pegawainya, kembalikan barang mereka, ya semoga mereka mengetahui dan mereka nanti kembali lagi. Ya, maksudnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang datang dari negeri Palestina ke negeri Mesir untuk mendapatkan bantuan. Nah, ternyata yang ngurus negeri Mesir dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu bukan orang-orang tua tapi para pemuda. Kenapa Allah mengatakan Nabi Yusuf berkata kepada para pemuda-pemudanya? Berarti untuk mengatasi masalah negara yang crowded, yang krisis, ya bisa diselesaikan ya ketika yang mengerjakan itu adalah para pemuda. Nah, luar biasa. Walaupun nanti memang ada ya kisah dua orang pemuda. Wada kholama ahusi jenafatayan. Dan masuk bersama Yusuf ya ke dalam penjara itu fatayan, dua orang pemuda.
Ya kita tahu satunya bekerja sebagai pemberi minum raja, satunya yang mengurusi makanan raja. Dan keduanya itu dihasut oleh sebagian masyarakat yang sudah merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan raja. Yang kalau kita dalami kisah Nabi Yusuf, memang rajanya itu ya cenderung tidak banyak menjalankan tugasnya, kebanyakan nanti Al-Aziz bawahannya yang mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, maka nanti diprovokasi untuk membunuh raja. Satu orang tidak mau, satu orang lagi mau yang kemudian yang bertugas memberi makan raja ini yang nanti disalib, dihukum mati. Nah, berarti ini pemuda punya karakter ingin perubahan ke arah yang lebih baik, walaupun memang rawan ditunggangi. Jadi sisi negatif atau sisi kurang baik dari pemuda adalah bisa ditunggangi untuk kepentingan yang negatif. Tapi semangat awalnya bagus, yaitu semangat untuk menghadirkan perubahan. Nah, maka pemuda yang ada di Al-Quran, ya konotasinya adalah yang positif. Makanya kalau kita lihat pemuda di Al-Quran seperti itu, kok kita dapati ya gambaran pemuda di zaman kita didoktrin dengan kenakalan remaja, tawuran, ya pergaulan bebas. Nah, itu yang salah adalah doktrin yang menyesatkan itu, juga mereka yang terdoktrin dengan perkataan yang tidak benar itu. Kalau kita kembali kepada panduan Al-Quran, kita akan punya gambaran yang sangat utuh, ya karena kita sanggup melihat dengan cahaya yang terang benderang, ya pemuda tidak seperti itu. Makanya dari kisah Ashabul Kahfi kita belajar. Jadi saat masyarakat itu rusak, ya maka para pemuda ini adalah orang-orang yang teguh, yang memegang agamanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Nah, kenapa ada pembahasan tentang menutup telinga? Ya, karena telinga ini ya adalah indera yang kalau kita tidur itu masih bisa mendengar. Ya, maka sering ya kita tidur kemudian di sekitar kita itu ada suara yang berisik, yang bising. Ya, kadang keramaian suara itu masuk ke mimpi kita, bahkan sampai terbawa mimpi. Ya, makanya para pemuda Al-Kahfi ini ya Allah Subhanahu wa taala tutup pendengaran mereka. Ya, karena mereka sedang ya berada dalam masa tidur panjang mereka. Nah, agar kemudian tidur mereka tidak terganggu, maka Allah Subhanahu wa taala menutup telinga dan pendengaran mereka. Nah, lagi-lagi ini sebuah pelajaran. Ya, sebuah pelajaran ya untuk telinga, karena orang tidur masih bisa mendengar, maka Allah Subhanahu wa taala menutup telinga mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut tidurnya mereka itu dengan menggunakan kata sinin. Ya, di mana sinin itu jamak dari sana. Dan sana dalam bahasa Arab itu adalah tahun yang berat. Ya, berbeda dengan kisah seorang yang Allah matikan selama 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata'am. Dan Allah matikan dia selama mi'ata'am, 100 tahun. Kenapa menggunakan am? Karena orang tersebut Allah matikan. Ya, hancur fisiknya. Baru nanti Allah Subhanahu wa taala susun ulang. Ya, dihidupkan kembali dan disusun ulang. Ya, maka seakan nggak berat tahunnya itu. Mati, dibangkitkan lagi. Kalau Ashabul Kahfi, ya ratusan tahun tidur, capeknya seperti apa? Ya, tidur seharian saja capek luar biasa fisik kita, ini ratusan tahun. Ya, makanya seakan tahun-tahun mereka itu adalah tahun-tahun yang berat. Ya, maka Allah gambarkan dengan sinin, yang merupakan jamak dari kata sana, dan sana itu adalah tahun yang berat. Nah, kemudian di surat Al-Kahfi ayat yang ke-13, ya, para pemuda yang beriman. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami mengkisahkan kepadamu Muhammad tentang kabar mereka bil haqq, ya dengan benar, dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata naba. Ya, dalam bahasa Arab ada khobar, ada naba. Dan kita tahu ada surat An-Naba yang artinya adalah berita besar. Ya, karena naba itu adalah pertama berita yang besar. Yang kedua, ya berita yang ketika disampaikan kepada pendengar itu bermanfaat bagi mereka. Dan naba itu juga berita yang pasti kebenarannya. Nah, makanya Allah sebut kisah Ashabul Kahfi dengan naba, ya karena berita ini besar. Berita ini manfaat dan berita ini pasti benar. Ya, pasti benar. Nah, kemudian ditegaskan lagi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan bagi mereka huda, petunjuk. Nah, makanya ya ada pelajaran di sini. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, dan kami tambahkan bagi mereka huda, petunjuk. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan petunjuk lebih, ya maka modal awal kita adalah iman. Ya, asal kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, dan kita yakini apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah kebaikan untuk kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau adalah kebaikan untuk kita. Kita beriman, kita jalankan saja tanpa banyak protes. Maka Allah akan berikan tambahan petunjuknya bagi kita. Ya, makanya kita kebanyakan protes. Ya, kita kebanyakan protes. Dan orang protes itu belum tentu cerdas. Ya, makanya kalau kita bandingkan, siapa yang lebih cerdas, Abu Bakar atau Umar? Ya, jelas Abu Bakar lebih cerdas. Tapi kenapa Umar sering protes kepada Nabi? Abu Bakar tidak pernah protes. Karena orang yang cerdas, ya dia akan menerima apa adanya. Manakala ya sumbernya dari Allah, dari Rasul, yang tidak mungkin salah. Ya justru kemudian tidak jadi cerdas kalau yang dikritik ya adalah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Abu Bakar terima apa adanya, ya karena memang orang cerdas itu ya begitu, imannya kuat, sangat cerdas. Kalau Allah yang menyampaikan dan Allah pencipta kita pasti benar, udah nggak usah diprotes. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah pasti benar, nggak usah diprotes. Nah, Umar walaupun imannya luar biasa dibandingkan sahabat yang lain, tapi jauh dari Abu Bakar. Nah, lihat nanti ketika Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Nah, di situ Abu Bakar baru ya menunjukkan ya bagaimana cara berpikir yang sangat cerdas. Bahkan Umar ketika debat dengan Abu Bakar ya kalah Umar. Ya, makanya justru kita salah kalau banyak memprotes syariat Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Imani saja, nah baru akan Allah tambahkan petunjuk. Tapi kalau banyak protesnya, bahkan Allah tutup petunjuk itu bagi kita. Semakin gelap hidup kita, semakin sulit hidup kita. Ya, makanya Nabi Muhammad itu adalah gambaran Al-Quran yang berjalan. Ikuti saja, pasti kebaikan yang kita dapatkan. Ya, karena sekarang ternyata banyak dibuktikan ya dengan penemuan-penemuan ilmiah ya tentang kebenaran apa yang ada di Al-Quran dan kebaikan yang ada di dalamnya bagi manusia. Ya, juga di dalam hadis-hadis Nabi yang ternyata di balik setiap anjuran dan sunnah Nabi ada kebaikan bagi manusia. Maka seakan dari pemuda Al-Kahfi ini kita diajari beriman saja kepada Allah. Allah akan tambahkan bagi kita petunjuknya. Ya, semakin terang cahaya yang ada di sekitar kita sehingga akal kita, mata kita sanggup melihat dengan sangat jelas. Kemudian di ayat yang ke-14, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kata syatata terulang 2 kali di Al-Qur'an. Satu Al-Kahfi, ya satu di surat Al-Jin. Dan itu membuktikan antara Al-Kahfi dengan Al-Jin itu punya korelasi yang sangat kuat tadi. Ya, masih saudara. Termasuk nanti ada kata multahada juga terulang 2 kali, satu di Al-Kahfi, satu di Al-Jin. Nah, warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan, kami ikat ala qulubihim ya di atas hati mereka. Idqamu, ketika mereka berdiri, faqalu, maka mereka mengatakan rabbuna rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Lan nad'u min duni ilaha, kami tidak akan pernah berdoa menyeru kepada selainnya. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami melakukan itu maka kami sungguh mengatakan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Nah, pelajarannya apa bagi kita? Ya, ternyata memang untuk menjaga diri kita dari fitnah yang berkaitan dengan agama itu memang sangat berat. Ya, kita butuh peneguhan dan pengikatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hati kita agar Allah teguhkan kita dalam kebenaran. Ya, jangan kemudian kita merasa sudah kuat iman kita sanggup menghadapi lingkungan yang tidak baik, itu tidak. Ya, jangan pernah kemudian kita takabur. Ya, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan, karena Ashabul Kahfi juga demikian. Kenapa mereka sanggup bertahan di tengah kondisi masyarakat yang rusak seperti itu? Ya, jawabannya warabatna ala qulubihim. Ya, karena kami telah mengikat
ya kami telah meneguhkan terhadap hati-hati mereka. Ya kita memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, ya tsabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam agamamu. Nah, kita butuh tadi ar-rabat, ya butuh peneguhan ya dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah di dalam kebenaran, ya terlebih ketika hidup di lingkungan ya yang rusak, lingkungan yang penuh dengan kekufuran, ya sampai Ashabul Kahfi itu mengatakan lan nad'u min duni ilah, kami tidak akan pernah menyeru sesembahan yang lain. Ya kalau kami melakukan itu maka sungguh kami mengatakan perkataan yang jauh dari kebenaran. Seteguh itu hati mereka. Nah, kemudian ciri kuat Ashabul Kahfi. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kafihim dzatal yamin. Ya ketika ya kamu melihat matahari terbit, ya maka matahari itu ya condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqridum dzatashima. Tapi ketika terbenam, ya maka matahari itu menjauhi gua mereka ke sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin min, dan mereka berada di fajwah. Ya fajwah itu lubang ya atau kemudian ruang yang ada di dalam ya gua tersebut. Ya, di mana letak guanya? Ya kemudian sebagian mengatakan di Yordania, sebagian mengatakan ya di mana, tapi ya pelajarannya bukan di mana guanya. Ya tapi tadi Allah jelaskan tentang ciri guanya dan memang ya ada petunjuk di mana gua itu, tapi yang lebih penting adalah Allah gambarkan tentang kondisi mereka di dalam gua itu. Mereka berada di dalam fajwatin min. Ya di dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Dan dikatakan zalika min ayatillah. Yang demikian itu termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mayyahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang Allah berikan petunjuk, dia akan mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada penolong yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Nah, ini kaidah petunjuk dan kesesatan. Ya, siapa yang mengharapkan petunjuk, maka akan Allah berikan petunjuk. Karena Allah Maha Adil. Siapa yang memilih kesesatan, akan Allah sesatkan. Makanya kalau ada orang mengharapkan petunjuk, nggak mungkin Allah sesatkan. Kalau orang kemudian lebih memilih kepada kesesatan, ya tidak akan Allah berikan petunjuk. Maka sebetulnya pilihan ada di kita. Mau ikut petunjuk atau kesesatan. Ya, mau ikut petunjuk atau kesesatan. Ya, tapi lagi-lagi kaidah petunjuk atau kesesatan, asal kita masih ingin mencari kebenaran, akan Allah tunjukkan kebenaran. Makanya ini nasihat untuk kita semua. Ya, selalu minta petunjuk kepada Allah, selalu niatkan kita mencari kebenaran. Kalau kemudian kita sudah tidak mau mencari petunjuk, tidak mau mencari kebenaran, merasa kita yang paling benar. Nah, ujung-ujungnya kita mencari pembenaran, bukan kebenaran, dan tidak akan pernah Allah tunjukkan kepada kebenaran itu. Ya, maka buka hati kita seluas-luasnya, ya untuk berusaha mencari yang benar, maka insya Allah suatu saat akan Allah bimbing dan kita pun akan diteguhkan di atas kebenaran itu. Dan ini yang menjadi hadiah Allah bagi Ashabul Kahfi. Allah berikan petunjuk kepada mereka dan Allah teguhkan mereka ya di atas kebenaran yang mereka yakini itu. Kemudian Allah menjelaskan tentang kondisi mereka. Wa tahsabum aiqadan wa hum ruqud. Kalian mengira mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur. Ulama menjelaskan mata mereka itu terbuka, seolah-olah mereka itu tidak tidur. Ya kalau kita bayangkan 300 tahun lebih. Ya, tadi telinganya ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa mendengar, tapi matanya kemudian terbuka. Ya, silakan dikaji. Ya, kok bisa itu kemudian mata terbuka selama itu padahal kita butuh berkedip. Ya, wallah alam apakah ketika terbuka itu juga berkedip, tapi Allah mengatakan ya kalian mengira mereka bangun, tapi sebetulnya mereka sedang tidur. Wa nuqallibum dzatal yamin wa dzatal shimal, dan kami bolak-balikan mereka ya dari arah kanan ya kemudian ke arah kiri. Dibolak-balikan. Kenapa? Ya karena mereka sedang tidur agar fisiknya tidak hancur dibolak-balikan. Ya betapa capeknya. Makanya kenapa Allah gunakan kata sinin yang merupakan jamak dari sana yang artinya tahun yang berat. Kemudian wakal buhum basitun dzira'i fil wasid. Kemudian anjing mereka, yaitu menjulurkan atau membentangkan kedua lengan kaki depannya di depan pintu gua. Ya, jadi kemudian cara Allah menjaga fisik anjing pun dengan cara begitu. Ya, ada apa dengan posisi seperti itu untuk anjing? Ya silakan dikaji lebih dalam lagi.
Dan Allah mengatakan lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Dan ya jika kamu Muhammad menyaksikan mereka, tentu kamu berpaling ya dan lari dari mereka, walamulita minhum ru'ba, dan kamu akan dipenuhi dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, makanya ini rahasia kenapa ada gua di situ, tapi tidak ada orang yang mendekati gua itu. Ya karena nuansanya itu memang menakutkan. Ya belum lagi kalau melihat mereka yang ada di dalam gua, ya mengira mereka bangun padahal tidur. Ya intinya gua itu begitu menakutkan bagi orang-orang yang ada di luar. Ya sehingga tidak ada yang terfikir untuk masuk ke dalam gua itu. Dan lagi-lagi ini hikmah dan cara Allah untuk menjaga mereka ya dari adanya manusia-manusia yang masuk ke dalam gua mereka. Baik, ya sebelum waktunya habis, berapa jumlah mereka? Allah menegaskan di surat Al-Kahfi ayat 22, sayaquluna salasatu rabi'um kalbum. Akan ada orang yang mengatakan jumlahnya 3, yang keempat anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisum kalbum rajman bil ghaib. Dan ada yang mengatakan jumlahnya itu 5, yang keenam anjingnya. Mereka mencoba menerka urusan yang ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum. Dan ada yang mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan Muhammad, Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali sedikit. Dan sahabat mulia Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam urusan agamanya dan ajarkan dia ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an. Ibnu Abbas mengatakan, saya tahu jumlahnya. Dan kata Abdullah bin Abbas, ya jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Dan ulama menyimpulkan, dari mana kok diketahui jumlahnya 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya? Karena ada 3 angka yang dimunculkan. Jumlahnya 3, yang ke-4 anjingnya. Jumlahnya 5, yang ke-6 anjingnya. Jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Ya perbedaan dari 3 angka itu adalah untuk angka yang terakhir, Allah pisahkan dengan dan. Ya jumlahnya 3, yang ke-4 nggak ada dannya. Jumlahnya 6, jumlahnya 5, yang ke-6 nggak ada dannya. Jumlahnya 7 dan yang ke-8. Nah, karena Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang suci. Dan anjing adalah hewan yang najis. Dan yang suci tidak disatukan dengan yang najis, ya makanya Allah pisahkan dengan wa. Ya, dan itu adalah penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Shalih Al-Khalidi dalam di Lataif Qur'aniyah, ya dalam kitab Lataif Qur'aniyah. Ya, jadi beliau mengatakan rahasia di balik penggunaan kata waw adalah untuk menunjukkan ya jumlah Ashabul Kahfi 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Kemudian bahasan terakhir, berapa lama mereka di gua? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala bithu fi kahfihim salasami'atin sinin wasdadu tis'ah. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ya kenapa ribet banget gitu ya? Kenapa tidak mereka tinggal di dalam gua mereka selama 309 tahun? Ya kenapa redaksi Al-Qur'an dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun. Nah, ulama menjelaskan. Ya kalau 300 tahun itu menggunakan hitungan syamsiyah, pergerakan matahari. Ya kalau 309 tahun menggunakan perhitungan qamariyah, ya pergerakan bulan. Ya maka 300 tahun Masehi ya dan 309 tahun Hijriah. Ya jadi lama mereka tidur di dalam guanya. Dan nanti sebagian mengambil kesimpulan. Berarti hukum asalnya adalah 300, 9 adalah tambahannya. Oh, berarti kalau untuk menentukan tahun di Al-Qur'an itu adalah pergerakan matahari. Apa pergerakan bumi mengelilingi matahari. Ya karena bumi mengelilingi matahari sekali putaran 1 tahun. Tapi kalau tahun Hijriah menggunakan pergerakan bulan tidak bisa dipastikan. Makanya kenapa Allah mengatakan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Ya, karena pergerakan bulan sekali bulan mengelilingi bumi 1 bulan, ya, itu kan nggak ada batasnya. Maka Allah batasi 12. Ya, tapi dari ayat ini yang Ashabul Kahfi itu selama 300 tahun ditambah 9, sebagian mengartikan oh berarti tahun di Al-Qur'an itu adalah tahun menggunakan pergerakan matahari. Tapi nanti kalau pembahasan tentang bulan, maka bulannya itu menggunakan pergerakan
ya pergerakan qamar, pergerakan bulan. Karena sekali bulan mengelilingi bumi, nah itu adalah satu bulan. Nah, ini secara umum ya beberapa faedah yang bisa kita ambil ya dari ya kisah Ashabul Kahfi, ya walaupun tidak semua kata kita bahas dengan detail, ya tidak semua ayat kita cantumkan, ya kan karena keterbatasan waktu, ya tapi semoga yang sedikit ini ya bisa memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita, ya khususnya ketika kita tinggal di lingkungan yang kemudian rusak, ya lingkungan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kita, ya Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingannya kepada kita seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari rekan-rekan kita dari Kang Fahrizal. Beliau bertanya, apakah yang dilakukan Ashabul Kahfi ini bisa dikatakan uzlah? Menilik dari kisah Al-Kahfi ini, kapan tepatnya kita sebagai Muslim boleh beruzlah? Lalu sambungannya, sebelum pertanyaan tadi dijawab, mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dari kata uzlah itu apa, Pak? Terima kasih. Ya. Baik, ya jadi uzlah itu adalah menyendiri untuk menghindari manusia yang lain. Ya dari kata azl, ya azl. Ya, atau kita mengenal istilah Mu'tazilah. Kenapa ada golongan itu disebut Mu'tazilah? Itu satu akar kata dengan uzlah. Ya karena dikatakan pendiri awal Mu'tazilah dia duduk di majelis Imam Hasan Al-Basri, ya kemudian dia uzlah dari majelisnya Imam Hasan Al-Basri dan buat majelis sendiri. Maka kelompoknya disebut Mu'tazilah. Ya Wasil atau bin Wasil. Nah, uzlah itu adalah di mana kita menghindari untuk bersama manusia yang lain dan kita memilih untuk menyendiri. Nah, kapan kondisi yang tepat untuk beruzlah? Ya, Nabi kita menegaskan kita berbaur ya dengan manusia itu lebih baik ya dengan kita sabar terhadap keburukan mereka dibandingkan kita kemudian meninggalkan manusia ya untuk menghindari keburukan mereka. Nah, ya jadi memang ya harus benar untuk mengambil kesimpulannya. Jadi ketika kita tinggal di masyarakat yang tidak sepenuhnya baik, tapi kehadiran kita di masyarakat itu bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, atau kemudian minimal ada maslahat, ada manfaat yang bisa kita hadirkan. Ya, dan ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Maka kondisi yang terbaik adalah kita tidak beruzlah. Ya, tetap kita berbaur dengan masyarakat, mencoba untuk menghadirkan kebaikan dan mengajak mereka kepada kebaikan. Atau ya masih ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau kondisi masyarakatnya sudah sangat rusak dan kita pun sudah tidak punya kemampuan untuk memperbaiki mereka. Dan kita pun kalau berbaur dengan mereka, ya khawatir ya kita justru terpengaruh kepada keburukan yang mereka lakukan. Maka dalam kondisi ini, nah silakan kita beruzlah. Ya, uzlah itu adalah pilihan terakhir di mana sudah tidak mungkin kita berbaur dengan manusia, ya karena kita sudah tidak bisa mendakwai mereka, tidak bisa memberikan maslahat kepada mereka, dan justru kemadaratan yang kita dapatkan, nah itu baru kemudian beruzlah. Tapi kalau tidak demikian, ya tidak dianjurkan untuk beruzlah, dan Nabi kita pun sudah menegaskan berbaur dengan manusia, dengan semua ya keburukan yang mereka lakukan itu lebih baik dibandingkan kita yang menyendiri dan menghindari mereka. Allah a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain mungkin rekan-rekan? Boleh, Kang? Kiri. Ya, silakan. Saya lagi ya, Ustadz. Ya, silakan. Ini Ustadz kan dari kisah Al-Kahfi sendiri ada kelanjutannya tuh Ustadz yang akhirnya keluar gua. Nah, kisah yang sahih seperti apa Ustadz? Kalau boleh tahu Ustadz? Ya jadi ya di antara para pemuda yang ada di gua tersebut. Ya kemudian akhirnya mereka mengutus salah seorang di antara mereka ya untuk keluar
ya untuk keluar mencari makanan yang bahasanya adalah dengan membawa warik. Ya, warik itu uang perak. Ya, bahasa kita adalah dirham. Ya, untuk membeli makanan bagi mereka. Dan ini sebagian ada yang mengkaitkan dahulu uang yang digunakan itu ya emas dan perak. Ternyata kalau kita lihat kisah-kisah zaman dulu dan kita konversikan di zaman kita sekarang, itu masih cukup gitu loh. Ya, itu masih cukup. Kayak misalkan kisah Nabi dengan dinarnya, yang 1 dinar itu dapat 1 kambing, ya, atau kadang nanti bisa mendapatkan 2 kambing kalau pintar nawar, ya, seperti kisah Urwa al-Bariqi, dan sampai zaman kita 1 dinar dapat 1 kambing. Ya, kemudian warik, ini Ashabul Kahfi, yang membawa warik berapa sih? Nggak banyak. Ya, berarti dengan warik itu, dengan uang perak itu cukup untuk beli makanan bagi ke-7 pemuda tersebut. Nah, berarti kalau sekarang beberapa dirham, 1 dirham 80 ribuan misalkan, ya masih cukup gitu loh. Dan laki-laki ini ya membuktikan kalau mata uang yang antara wujudnya dengan nilainya itu sama, ya intrinsiknya dengan nilainya nominalnya itu sama, itu yang kemudian terjaga di setiap zaman. Nah, akhirnya keluar satu di antara mereka, ya, kemudian ya akhirnya diketahui ternyata kondisinya sudah berubah. Makanya ya ketika sudah kondisi yang sudah berat seperti itu tidak mungkin dirubah, maka solusinya memang tadi ya menghindari mereka dan beruzlah, biarkan Allah yang membereskan urusan mereka. Ya, maka bangun-bangun masyarakatnya sudah berganti dan masyarakatnya sudah beriman. Ya, dan bayangkan 309 tahun kondisi berubah, dan ketika akhirnya diketahui mereka ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan selama ratusan tahun, hingga akhirnya salah seorang pemuda kahfi itu kembali ke gua mereka, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala matikan mereka semua. Ya, jadi mereka tidak hidup lama, itu hanya sekedar untuk menunjukkan betapa kudrahnya Allah itu sanggup yang menjadikan manusia itu tidur dalam waktu yang lama, ya, sebagai bentuk menguatkan keimanan tentang adanya hari kebangkitan. Ya, jadi intinya satu orang keluar, ya, kemudian nanti membeli makanan untuk mereka, dan akhirnya diketahui oleh masyarakat, ya, karena kondisinya sudah berubah, dan ya mereka dan orang itu kembali ke gua, dan akhirnya ya Allah wafatkan mereka. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Ya, terjadi perdebatan di antara mereka. Ada yang mengatakan kita bangun di atasnya masjid, ya, atau ya kemudian ya Rob mereka lebih tahu apa yang terbaik bagi mereka. Ya, intinya pemuda Ashabul Kahfi ini, ya, tidak lama setelah mereka bangun, ya Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka, seakan ya tugas mereka sudah selesai. Ya, tugas mereka adalah menjadi pelajaran dan ibrah bagi manusia tentang kudrahnya Allah, ya, tentang kuasanya Allah untuk menghadirkan ya hari kebangkitan di saat sebagian manusia tidak percaya tentang itu. Ya, jadi secara umum ya kisahnya seperti itu, ya, tapi insya Allah detailnya di kesempatan yang lain, insya Allah kuliah. Ya, ini kalau sebagian ummahat ya di kelas kisah online nanti insya Allah kita bahas lebih detail. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Satu pertanyaan lagi dari Pak Iswan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang Bapak berikan mengenai sahabat Umar yang sering protes, apakah protes yang Umar lakukan bisa dikategorikan sebagai bentuk berpikir kritis? Terus hal-hal seperti apa yang biasanya sahabat Umar protes terhadap Nabi Muhammad? Iya. Baik, ya, jadi Umar bin Khattab ketika kritis saya tidak mengatakan salah, ya, tidak mengatakan salah. Tapi saya ketika membuat perbandingan dengan Abu Bakar, itu sikap Abu Bakar lebih tepat. Bahkan bisa dikatakan Abu Bakar lebih kritis, tapi Abu Bakar tahu kapan harus kritis. Ya, yang menarik, Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi sepeninggalku, maka yang cocok jadi Nabi itu adalah Umar. Gitu ya, yang cocok jadi Nabi adalah Umar. Dan ini pujian Nabi untuk Umar. Ya, pujian Nabi untuk Umar. Dan banyak sekali dari komentar-komentar Umar bin Khattab itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Ya, contohnya nanti masalah hijab untuk istri Nabi, itu komentar Umar, akhirnya Allah turunkan hijab. Kemudian berkaitan dengan kisah tawanan perang, ya, di perang Badar, itu nanti Allah benarkan ijtihad Umar. Kemudian berkaitan dengan
masalah khamar. Ketika Umar mengatakan Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiya, sampai Allah turunkan ayat khamar berkali-kali. Sampai akhir ya ayat pengharaman khamar. Ya juga beberapa contoh yang lain. Nah, tapi ya ketika Umar mendapati beberapa keputusan Nabi menurut dia tidak tepat, itu Umar selalu protes. Ya, contohnya ketika Nabi menerima tawaran untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah. Ya, beberapa klausulnya itu muslimin tidak boleh haji. Tidak boleh umroh tahun itu, tapi nanti dikasih waktu tahun depan baru umroh. Kemudian terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian siapa yang lari dari Mekah ke Madinah wajib dikembalikan, tapi yang dari Madinah lari ke Mekah nggak boleh dikembalikan. Kemudian siapa yang bersekutu dengan muslimin menjadi kelompok muslimin, siapa yang bersekutu dengan Quraisy menjadi kelompok Quraisy. Nah, Umar itu merasa itu klausulnya itu merugikan kita, kenapa Rasul menerima itu? Nah, makanya nanti ya Umar itu protes kepada Nabi. Ya, Nabi hanya mengatakan saya ini nabinya Allah. Ya, dan saya tidak pernah bermaksud kepada Allah. Umar masih nggak terima, datang kepada Abu Bakar, dan jawaban Abu Bakar plek sama seperti jawaban Nabi. Dan nggak lama setelah itu Allah turunkan surat Al-Fatah, yang artinya adalah kemenangan. Dan ulama mengatakan Al-Fatah ini bukan Fathu Makkah. Yang dimaksud kemenangan itu adalah kemenangan perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu kalau kita bahas, apa dibalik rahasia kemenangan di perjanjian Hudaybiyah. Ya, setelah itu Nabi ngirim surat kepada para raja. Kenapa? Karena sebelumnya mereka dianggap oleh para raja yang lain adalah seorang pelarian. Ya, masyarakat pelarian dari Mekah ke Madinah. Tapi sekarang kalau masyarakat Mekah saja membuat perjanjian dengan mereka, berarti masyarakat Mekah mengakui eksistensi negara Madinah. Makanya Nabi kemudian ngirim surat kepada para raja. Ya, itu sudah kalah itu Quraisy secara itu. Ya, kemudian ketika mereka membuat perjanjian, artinya mereka juga mengakui kekuatan muslimin. Nah, baru lama setelah itu terlihat ya barokahnya keputusan Nabi dan cerdasnya keputusan Nabi, sampai Umar mengatakan keputusan Nabi itu yang lebih barokah. Dan Umar selalu teringat tentang protesnya kepada Nabi itu. Tapi lihat Abu Bakar, nggak pernah protes. Ya kan Abu Bakar tahu apapun keputusan Nabi itu pasti benar. Ya karena wahyu gitu loh. Nah, bukan Abu Bakar tidak mau kritis, tapi Abu Bakar saking cerdasnya nggak mau mengkritisi wahyu. Tapi Umar masih kritis. Ya, tapi kalau kita lihat ketika Nabi mengatakan seandainya imannya Abu Bakar diletakkan di satu sisi timbangan dan imannya umatku yang lain di sisi timbangan yang lain lebih berat, ya imannya Abu Bakar. Seandainya imannya Abu Bakar diambil, diganti imannya Umar, di sisi yang lain adalah iman seluruh umat Nabi Muhammad lebih berat, ya imannya Umar. Ya artinya Umar luar biasa. Ya, jadi kekritisan Umar luar biasa. Tapi bukan berarti tadi kita menafikan bahwasanya Abu Bakar tidak kritis. Abu Bakar lebih hebat dibandingkan Umar. Umar mengakui itu. Tapi kehebatan Abu Bakar itu baru dimunculkan di saat yang tepat. Ketika masih ada Nabi, ya biarkan Nabi yang menjawab semua, karena apapun yang diputuskan oleh Nabi, itulah pilihan Abu Bakar. Tapi ketika Nabi sudah tidak ada, contohnya misalkan masalah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Umar mengatakan, ya bagaimana kau memerangi orang-orang yang bersyahadat, yang sholat, ya walaupun tidak membayar zakat, tapi Abu Bakar mengatakan, ya saya akan perangi mereka yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Bahkan kalau dulu mereka memberikan itu ya kepada Nabi ya dengan anak unta, sekarang tidak mau saya perangi mereka. Ya di riwayat yang lain, kalau dulu mereka ngasih tali kekang untanya itu, sekarang tidak, saya akan perangi mereka. Dan ternyata itu cerdasnya Abu Bakar. Ya beberapa suku nanti melobi khalifah untuk tidak bayar zakat. Umar nggak apa-apa gitu ya. Ya ini kita sedang kondisi sulit segala macam. Nah sebetulnya musuh pun itu menunggu ketika muslimin menerima tawaran itu, berarti lemah, muslimin akan diperangi. Tapi Abu Bakar sejak awal nggak ada itu, nggak ada kompromi. Nah di situ baru kita lihat kekritisan Abu Bakar yang Umar nggak ada apa-apanya. Nah bagaimana kita memahami kalau seandainya ada Nabi setelahku adalah Umar? Oh berarti Abu Bakar nggak layak dong. Seakan antara Nabi dengan Abu Bakar itu satu orang, plek sama. Ya, tapi Umar itu karakter yang lain. Nah, makanya bukan berarti ketika Umar yang dinyatakan sebagai Nabi, ya kalau ada Nabi sepeninggal Nabi, berarti Abu Bakar tidak layak. Karena seakan Abu Bakar dengan Nabi itu satu orang yang sama. Saking cerdasnya Abu Bakar. Nah gitu ya, jadi kekritisan Umar itu luar biasa, tapi Abu Bakar itu lebih hebat. Ya makanya kadang
ya kadang kalau orang itu sok kritis, yang dikritisi adalah syariat, hakikatnya bukan orang yang kritis. Tapi kalau kemudian mengkritisi yang bukan syariat, silakan, itu Anda cerdas. Tapi kalau mengkritisi syariat, itu bukan kecerdasan. Ya, karena akal kita yang sebetulnya lemah, tidak sanggup menjangkau itu. Nah, yang ada adalah tambah imannya, tambah belajar lagi deh, nggak usah mengkritisi ya syariat agar tidak kelihatan kebodohan kita. Tapi Umar niatnya bukan untuk keburukan, tapi ya untuk kebaikan. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan Abu Bakar lebih hebat. Ya, Abu Bakar lebih hebat. Ya, secara umum seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada 2 pertanyaan lagi. Yang ini, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zulkarnain dan pemuda-pemuda dalam gua ini hidup di zaman Nabi siapa? Ya, baik. Ya, jadi di Al-Quran ya tidak diterangkan di zaman siapa mereka hidup. Ya, nanti yang ada di riwayat Israiliyat. Ya, namun laki-laki yang demikian bukan suatu yang valid. Dan ketika Allah tidak menjelaskan di zaman siapa mereka ini hidup, maka pelajarannya bukan itu. Ya, maka pelajarannya bukan itu. Kalau kemudian kita justru mencari sesuatu yang tidak Allah munculkan di Al-Quran, berarti kita meninggalkan sebuah pelajaran besar yang kalau kita tadaburi, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk beralih kepada satu yang lain. Nah, makanya nanti kalau kita lihat pendapat-pendapat berkaitan dengan Dzulqarnain misalkan, ada yang mengatakan ya Dzulqarnain ini adalah laki-laki beriman di zaman Fir'aun, yang karena dia membela Musa akhirnya nanti dia meninggalkan Mesir, akhirnya punya kekuasaan besar. Tidak ada keterangan yang valid dengan itu. Ada yang mengatakan Dzulqarnain itu Iskandar Agung gitu ya, dari Masedonia. Enggak ada keterangan tentang itu. Ya, makanya sebetulnya di zaman siapa? Ya, maka kita hanya bisa mengatakan wallahu a'lam bishawab. Ya, ketika Al-Quran tidak menjelaskan dengan detail di masa siapa, ya Nabi Muhammad pun SAW tidak menjelaskan dengan detail di zaman siapa, ya maka kita tidak menetapkan secara pasti di zaman siapa, tapi apa yang ada di Al-Quran itu yang coba kita gali pelajarannya apa sih dari Dzulqarnain, ya dari Ashabul Kahfi. Ya, cuman kalau kita lihat Ashabul Kahfi ini, ya sebagian mengatakan mereka hidup setelah zaman Nabi Isa. Ya, sebagian mengatakan seperti itu. Ya, karena dikatakan mereka ini sebagai pengikut agama Nabi Isa yang awalnya masyarakatnya masih kafir, kemudian lalu beberapa abad kemudian masyarakat sudah menjadi pemeluk agama Nabi Isa. Tapi apakah yang demikian bisa dipastikan 100%? Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, artinya kalau tidak ada sumber dari Al-Qur'an ataupun hadits yang sahih, ya tidak bisa kita pastikan 100%. Ya, kalau sekedar buat pengetahuan, nah itu sah-sah saja. Tapi kalau buat diyakini, nah, laki-laki tidak bisa diyakini 100%. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya beberapa kali mendengar bahwa Muslim sebaiknya tidak berdomisili di negara non-Muslim. Bagaimana menurut Ustadz? Karena menyambung pertanyaannya, kalau dilihat nilai-nilai Islam itu malah terimplementasi dengan baik di negara-negara non-Muslim seperti kejujuran, keadilan, dan kesantunan. Bagaimana pandangan Ustadz menurut hal tersebut? Baik, ya jadi masing-masing dengan pilihannya. Ya, dan masing-masing bisa melihat mana yang lebih baik. Ya, belum tentu kita tinggal di negara mayoritas Islam itu lebih baik ya dibandingkan teman-teman yang tinggal di negara minoritas Islam. Ya, sebetulnya tidak demikian. Yang menjadi ukuran adalah kebaikan mana yang bisa kita dapatkan, apakah ketika kita tinggal di negeri Muslim yang mayoritas atau di negeri non-Muslim. Kalau ternyata kita tinggal di negeri non-Muslim, tapi ternyata banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan, banyak kebaikan yang bisa kita dakwahkan, dan agama kita tidak terancam. Ya, kemudian anak-anak kita terjamin pendidikannya dengan lingkungan yang masih bisa kita upayakan. Maka tidak ada masalah tinggal di negeri yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim, tadi manakala ya agama kita tidak terancam, kemudian masih bisa ya ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita dakwakan. Makanya ulama mengatakan mereka yang ada di negeri minoritas Muslim itu pahalanya bisa lebih besar
atau dosanya bisa lebih besar. Ya kenapa? Karena kalau kita di Indonesia misalkan, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ketika ada orang Muslim berbuat kejahatan, orang mengatakan itu oknum. Ya, yang dijelekkan bukan agama Islamnya, karena sesama Muslim itu hanya oknum. Tapi nanti kalau kemudian Muslim tinggal di negara yang mayoritas penduduknya itu non-Muslim, kok ternyata melakukan keburukan. Nah, maka yang dilabeli buruk itu bukan oknumnya, tapi Islamnya. Maka orang yang tinggal di negara mayoritas non-Muslim, dia membawa nama Islam. Maka kalau dia pelaku buruk, dosanya bisa berkali-kali lipat. Kenapa? Karena yang buruk adalah Islam. Tapi ketika dia menunjukkan akhlak yang baik, dan kemudian menjadikan masyarakat di sekitarnya itu merasakan keindahan Islam, kebaikan Islam, maka pahalanya bisa berlipat-lipat terlebih. Ya, karena wasilah mereka, orang-orang non-Muslim ini bisa mendapatkan petunjuk tentang Islam, ya bahkan bisa masuk ke dalam agama Islam, ya jadi laki-laki tidak bisa dipukul rata. Jadi kita mengukur kebaikan mana yang kemudian bisa kita dapatkan, kalau bahkan tinggal jauh dari negeri mayoritas Islam, tapi tadi ya aman agama dan akidahnya, anak-anak kita masih terpenuhi lingkungan dan pendidikannya, kemudian ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan ataupun yang kita berikan kepada masyarakat sekitar kita, ya sehingga Islam itu semakin luas, semakin dikenal, ya sehingga ya siapa tahu di antara kita ada menjadi penyebab ya seseorang itu masuk Islam, dan Nabi menegaskan ya kepada Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am. Ya, jika kamu itu menjadi sebab seseorang mendapatkan petunjuk, maka itu lebih baik ya bagimu dibandingkan kamu mendapatkan unta merah, harta yang paling bernilai ketika itu. Ya, jadi insya Allah silakan teman-teman diukur. Ketika di sana ada kebaikan yang didapatkan, ya nggak ada masalah tinggal di sana. Ya, dan belum tentu juga tinggal di negara mayoritas Islam itu semakin baik. Justru kadang kita akan merasakan betapa mahalnya Islam, betapa indahnya Islam itu ketika ya tinggal di negeri yang jauh dari masyarakat mayoritas Muslim. Tapi kalau tinggal di sini kadang ya belum tentu menghadirkan kebaikan juga. Jadi laki-laki kembali ke pribadinya masing-masing dan kembali ke lingkungannya masing-masing. Ya, jadi tidak bisa dipukul rata dan tidak bisa kemudian kita ya memaksakan pilihan kita kepada orang lain. Ya, jadi ya seperti itu konsep umumnya. Ya silakan saja asal ada kebaikan yang bisa kita hadirkan. Ya dimanapun kita berada, insya Allah itu kebaikan. Allah alam bisawab. Terima kasih Pak Ustadz. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, sepertinya itu pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi ini dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan serta terlindung dari 4 fitnah yang disebutkan di surat Al-Kahfi ini. Jika tidak keberatan, apakah Pak Ustadz bersedia memimpin doa penutup? Baik, insya Allah kita tutup ya bersama-sama, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan bimbingannya kepada kita, meneguhkan kita dalam keimanannya, yang mengokohkan kita dalam agamanya dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha ya rabbal alamin. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma annal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kajian kali ini sudah selesai rekan-rekan semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kajian ini, dan terima kasih sudah bergabung. Semoga kita masih berkesempatan bertemu di kajian berikutnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.